Halo sahabat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah kali ini saya mau ajak kalian ketemu hewan yang udah lama banget kalian nggak lihat. Hewan ini kira-kira hewan apa? Nanti kita langsung aja menuju kandangnya. Yang jelas hewan ini hewan buas. Dan hewan ini harus, oh iya saya lupa guys, beli makanannya. Jadi kita nanti beli makanannya dulu, baru nanti kita kasih makan hewan buas ini. Kira-kira hewannya apa? Pastinya kalian penasaran kan? Langsung aja kita beli makanannya dulu yuk. Langsung kita meluncur. Sayurannya udah dapet, sebentar lagi mau buka puasa. Di toge sama kangkung. Masih di perjalanan. Masih sekitar 1,5 jam lagi baru buka puasa. Masih lama. Tapi di jalanan tuh udah rame banget di sini. Udah super rame. Apalagi lagi ngabuburit kayak gini, jalan tuh rame banget. Mudah-mudahan cukup nih sebanyak ini. Yaudah ya, kita langsung meluncur ke rumah aja. Oke guys, ini dia nih makanan buat hewan buasnya sudah ready, sudah ada. Langsung kita kasih makan aja nih ke hewannya. Ini ada toge, terus juga ada kangkung. Tuh ada kangkung. Langsung kita menuju aja yuk ke kandangnya, yuk meluncur. Oke guys, kita masuk kandang. Ini kandang berantakan banget di sini, jadi tempat sampah. Gara-gara tempat sampah tuh banjir, becek. Ya udah, kita langsung kasih makan aja yuk hewan buasnya guys. Oke guys, kita sudah ada di dalam kandang hewan buas. Nah, tapi hewan buasnya masih belum kelihatan guys. Jadi kita harus ngadain ritual dulu buat pemanggilan hewan buas itu. Sebentar, kita geser dulu aja ini nih. Nah, biar teman-teman biar enak ya ngelihat hewannya itu. Langsung kita panggil dia menggunakan kangkung. Nah, jadi gini caranya nih. Ini kangkung kita pegang, terus karetnya kita lepas. Ini kangkungnya seger-seger banget guys tuh, bagus kangkungnya. Langsung kita geletakin aja kayak gini ke bawah nih guys. Nah, kita susun kayak gini. Nanti hewan buasnya datang sendiri guys, mendekat ke kita. Tapi kita tunggu beberapa saat. Kalian jangan berisik. Kalau berisik nanti mereka takut. Ya udah ya, kita tunggu dulu ya sebentar ya guys. Guys, hewan buasnya belum datang-datang nih guys. Nggak turun-turun hewan buasnya. Tapi mana ada hewan buas tuh makan sayuran kayak gini. Nggak ada guys. Hewan buas itu hewan karnivor alias pemakan daging. Tapi ini tuh buat mereka tuh guys. Tuh udah pada nungguin dan langsung pada turun. Di atas juga udah pada nungguin tuh mereka tuh. Nah kemarin kan banyak banget teman-teman yang nanya, bang mana parkit Australinya, mana parkit Australinya. Nah ini nih saya kasih kontennya buat kalian. Parkit Australia mukbang kangkung nih guys. Tuh banyak banget parkit Australinya ya. Ini saya ada makanan kesukaan dia, ada toge, terus juga ada kangkung. Ini tuh makanan kesukaan dia banget. Nah ini togenya langsung aja kita buka. Nah, terus kita kasih ke mereka. Ayo buka puasa, ayo makan. Tuh seru ngeliat mereka tuh kalau udah makan, asik guys. Apalagi yang pada takut-takut tuh kelihatan tuh, mukanya mukpeng doang, muka pengen doang tapi ketakutan. Mereka pengen turun tapi takut. Tuh kalian lihat tuh. Ini masih ada beberapa yang di atas. Tuh, ini white face. Kalau white face agak takut dia guys sama orang guys. Nah, kalau yang ini nih, yang muda-muda nih masih pada berani banget nih. Walaupun kita deketin masih aman. Apalagi si grey-grey ini nih, yang penunggu lama di kandang ini pastinya pada berani sih guys. Tuh kalau udah ngelihat kangkung pasti pada pengen makan, langsung pada lahap guys makannya. Nah di sini grey itu ada kurang lebih ada 5 apa 8 gitu, saya lupa. Kita hitung aja nih, 1 2 3 4 5 6 7. Ada white face juga tuh termasuk grey. 7 8 9, ada 9 grey. Tuh yang warna-warna biasanya tuh kalian hitung sendiri nih. Kayaknya ini udah hampir semuanya turun, tapi masih ada beberapa sih yang di atas. Ini ada berapa nih? Ada lumayan lah, banyak ya.
Nah, kalau si burung puternya itu makannya millet guys. Dan sekarang harga millet tuh lagi mahal banget guys. Satu karung itu harganya itu kisaran dari 450.000 sampai 500.000. Jadi kos makan mereka tuh aduh naik banget. Tapi alhamdulillah sih ada aja rezeki buat mereka pada makan nih guys. Dan seneng aja gitu ngelihat mereka tuh kalau udah makan pada kumpul kayak gini kan asik gitu kan guys. Tuh makannya pada lahap-lahap banget. Dan saya kasih kangkung ke mereka itu nggak setiap saat atau nggak setiap hari guys. Jadi ada saat-saat tertentu aja saya kasih mereka makan kangkung. Ini malah ada yang kepo sama kabel data nih guys. Ini juga lagi makan kangkung. Tuh, lucu banget ya. Apalagi burungnya bisa sejinak ini. Ini sih termasuk jinak ya. Bisa agak dekat sama manusia. Walaupun ya kalau dideketin banget mereka kaget. Tuh pada turun lagi. Itu si bondol tuh guys, itu nggak sembuh-sembuh tuh. Ini saya belum kasih nama buat dia nih si bondol ini. Ini jenis kelaminnya betina guys, tapi ini burung udah lama banget ada di sini. Nah ini juga nih, ini burung yang pernah galau. Dulunya tuh dia galau, ditinggal pasangannya. Bukan dia deh, yang ini nih guys, ini nih. Karena yang galau itu jinak, ini jinak banget nih sama saya nih. Ini nih dia bener ya. Nah dia itu pernah punya pasangan guys, warnanya sama lutino. Tapi pasangannya itu mati dan dia sempat galau segalau-galaunya guys. Saya baru ngeliat tuh burung galau, bener-bener galau banget sampai kayak murung, terus gigit kawat kandang, sampai diem aja nggak mau gabung sama teman-teman yang lainnya. Ini nih dia nih si jinak nih, ini dia sempat galau, lucu banget ngeliat dia galau sih waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang sih dia udah nggak galau lagi karena teman-temannya di sini tuh banyak guys. Dan ini kondisi kandang itu baru dibersihin, makanya kotoran-kotorannya tuh kotoran-kotoran baru yang baru banget keluar. Nah tuh kalau udah makan sama kangkung, aduh asik banget deh pokoknya deh. Tapi ada beberapa sih yang masih takut-takut, tuh kayak ini masih takut-takut, dia nggak mau turun. Wih banyak banget ya. Kayaknya sama toge mereka nggak terlalu suka banget guys, tapi sama kangkung tuh aduh favorit banget mereka tuh. Si tukang galau malah gigitin kaki saya guys. Dia caper nih cari perhatian nih sama saya nih. Tuh gigit-gigit apa aja. Kalau ini sih jinak banget. Sama saya sih jinak ini. Tapi tetap nggak bisa di step up tuh nggak mau dia guys. Nah di sini lutino ada 1, 2, 3 sama 4 sama si botak 5 ada 5. Terus juga yang polnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. Ada 6 lebih, ada 7, ada 8, ada di atas guys. Tuh ada lagi. Ya kurang lebih di sini total burungnya itu sekitar 20 sampai 25 ekor. Dan sekarang kayaknya nih burung-burung lagi pada ngambek guys. Entah itu lagi pada puasa, entah itu lagi pada ngambek. Kayaknya di gelodokan atas belum ada teloran guys. Untuk saat ini saya belum ngecek sih apa ada teloran atau enggak. Tapi nggak apa-apa walaupun mereka nggak bertelur untuk saat ini, tapi saya ngeliat mereka gemuk-gemuk, sehat-sehat, senang-senang kayak gini tuh asik aja. Dan di sini kandang luas banget ya guys, bukan kandang kecil. Tuh kalian lihat, ini bisa sebutannya aviari sih guys. Ini tingginya kurang lebih 3 meteran guys, dan kurang lebih untuk lebar sekitar 2 kali 2 meter. Jadi cukup luas buat mereka terbang ke sana kemari. Nah itu ada yang udah ngambil jatah ke sana tuh makan. Itu yang white face cakep banget sih ya guys ya. Warna mukanya itu putih banget, tuh bersih banget, keren. Jambulnya juga eksotik banget kan, keren banget. Pastinya kalian setelah ngelihat video ini, pastinya keracunan banget sama burung parkit Australia. Ada yang ngerengek-ngerengek sama orang tuanya minta burung parkit Australia. Ada yang ngumpulin uang, nabung buat beli burung parkit Australia. Pokoknya pastinya kalian pengen banget nih si burung parkit Australia ini nih. Ya karena bener-bener lucu banget sih guys. Kalian lihat aja tuh, kayak yang white face ini. Itu tuh pipinya itu putih banget. Nah kalian biar bisa bedain deh white face sama bukan. Namanya white face pasti mukanya itu bersih ya. Namanya aja white kan, putih kan tuh. Jadi mukanya ini bersih, nggak ada tompelnya. Kalau ini ada blush onnya tuh guys, ada di pipinya itu ada tanda orange kayak gitu. Nah kalau ini white face, kalau yang albino itu bener-bener putih dari kepala sampai ke ekor. Nah kalau ini yang white face ini jenisnya grey. Nah kalau yang ini kita ulas lagi guys, ini jenisnya pearl. Ini adalah jenis mutiara.
Dan kalau ini grey normal nih guys, grey tompel nih. Ini juga sama grey tompel, ini betina, ini jantan. Kalau untuk warna grey bedain jantan betinanya gampang banget guys. Ini betina nih. Kalau jantan warnanya gelap banget, hitam banget tuh kalian lihat. Ini jantan warna hitam banget, sedangkan yang dua ini warnanya lebih terang, itu adalah betina guys. Ataupun warnanya agak kecoklatan ya. Kalau jantan tuh kalian lihat warnanya hitam-hitam banget, bagus. Nah, sedangkan di lutino yang kuning-kuning kayak gini, ini agak sulit buat ngebedain, apalagi si pearl kayak gini ya, agak sulit buat ngebedain jantan sama betina. Kalian bisa patokan sama warna sih guys. Kalau warnanya cerah dari atas kepala sampai ke badan dan ekor, itu kemungkinan adalah kuat jantan. Tapi kalau warnanya pudar, itu kemungkinan kuat adalah betina. Sedangkan kalau si ekor si warna lutino, kan ada yang bilang ekornya garis-garis tuh kayak gini nih. Ini ada yang bilang betina dan ini adalah jantan guys. Jadi pada jenis pearl itu ekor garis-garis itu tidak menentukan jenis kelamin secara akurat. Karena pearl itu adalah genetiknya dia kalau nggak salah ya dia motif kayak gini. Jadi sampai kayak ekor-ekor, kalau yang jantan juga ada motifnya. Tapi tetap ada yang jantan itu dia kaget. Dia kaget guys. Mereka kaget, saya nggak tahu nih mereka kaget karena apa. Dan habis kaget itu mereka pada teriak-teriak kayak gitu tuh. Oke. Kalau kaget dan panik, mereka langsung teriak-teriak dan ngedirin jambulnya kayak gitu guys. Mereka langsung waspada. Sini ayo turun lagi, nggak apa-apa, ayo turun lagi nak. Ayo dong turun. Nah, jenis burung paruh bengkok juga termasuk burung yang suka ngasah si paruhnya, karena paruhnya itu kan tumbuh secara terus-menerus ya. Artinya dia butuh media yang keras buat ngasah si paruh. Tuh kalian lihat tuh, ada beberapa burung yang sedang mengasah si paruhnya. Dan sekalian ngebersihin paruhnya guys. Tuh. Ayo dong turun lagi dong tuh. Sampai nggak ada sama sekali karena panik. Tadi saya nggak tahu sih panik karena apa. Langsung pada buyar ke atas guys, langsung pada terbang. Padahal lagi seru ya tadi ngejelasin ke teman-teman untuk perbedaan jenis kelamin. Oke, kita nunggu mereka nggak panik lagi sampai mereka mau turun ke bawah lagi ya guys. Sebentar ya. Nah nih guys, sudah ada 2 burung yang turun. Ada 4 burung yang turun. Nah biasanya kalau udah ada beberapa turun kayak gini guys, biasanya yang lain juga ikut turun. Tuh kalian lihat, ada yang lagi loloh-lolohan tuh guys. Itu sebenarnya bukan anakan ya yang lagi diloloh, itu dewasa sama dewasa. Dan biasanya itu tuh pasangan guys. Tuh lagi loloh-lolohan kayak gitu. Yang jantan posisinya yang atas, yang betina ada di bawah tuh guys. Nah ini mulai pada turun lagi kan ke bawah kan tuh. Wah yang white face juga mulai berani guys, turun-turun ke bawah langsung. Biasanya dia panik. Nah ini juga sama nih, yang lain udah mulai pada turun ke bawah. Tuh. Lanjut makan lagi mereka. Ini ada yang dekat banget sama saya nih. Ini jenisnya pearl guys, mutiara. Cantik banget ya. Motif di samping badannya itu atau di sekitar badannya itu bagus banget. Dia kayak batik-batik gitu, kayak mutiara kayak gitu. Lucu banget sih guys. Dia kayaknya mau makan sayuran yang ada di sini, padahal di situ masih banyak. Nah kita balik lagi ya ke jenis kelamin guys. Untuk yang mutiara itu jantan betina itu sama guys, tetap ada garisnya. Tapi ada beberapa sih yang jantan polos, yang betina tetap ada garisnya. Tapi si ekor itu nggak bisa menjadi patokan ataupun acuan 100% guys untuk si jenis pearl yang kayak gini. Tapi kalau saya biasanya buat nentuin jenis kelamin itu dari warna tubuh guys. Kalau yang warnanya kusam itu cenderung lebih kuat ke betina. Kalau misalkan yang warnanya gelap ataupun warnanya terang ataupun warnanya pekat banget, itu biasanya adalah si jantannya. Karena yaitu secara alamiah jantan itu memiliki warna yang lebih indah dibandingkan si betina. Tujuannya adalah menarik perhatian si betina. Dan jantan yang pastinya jantan itu punya suara yang panjang guys, punya siulan suara yang panjang, sedangkan betina itu nggak panjang. Nah ini kalian lihat, ini adalah betina dari jenis pearl ataupun batik. Sedangkan yang ini adalah jenis yang jantan dari jenis pearl nih guys. Ini jenis kelaminnya jantan. Kalian lihat kan warna badannya itu gelap banget, bagus, warnanya pekat ya. Dibandingkan yang ini nih, berdua ini betina nih guys. Sedangkan yang ini juga jantan. Itu biasanya saya nentuin jenis kelamin dari burung parkit Australia seperti itu guys. Nah ini jantan nih guys. Tuh. Jadi seperti itu. Dan itu akurasinya kurang lebih sekitar 80% guys. Nah
Nah ini jantan, kalian lihat kan warnanya pekat banget, indah banget dibandingkan si betinanya ini nih. Betinanya ini dua kurang pekat, kurang indah. Itu si Grey juga mau turun tuh guys, tapi dia agak ragu-ragu nih. Kita lihat apa dia turun atau enggak. Kayaknya sih pengen turun dia. Turun, langsung turun tuh guys. Nah ini ada beberapa yang sudah makan di bawah, dan yang di atas itu udah selesai makan guys, sudah selesai makan kangkung. Nah burung parkit Australia juga termasuk burung yang rajin banget bersih-bersih kayak gini nih guys. Tuh dia bersih-bersih badannya terus, dia rapih, bagus. Makanya si burung parkit Australia termasuk burung yang cantik buat dipelihara di rumah. Jadi kalian mau pelihara yang mana nih guys? Mau pelihara yang pearl, yang grey, atau yang lutino, atau yang white face? Mana ya white face ya? Oh nih, apa yang mau yang white face nih guys? Kira-kira kalian mau pelihara yang mana nih? Ini sama guys, saya pelihara di sini ini jenis-jenis yang bukan jenis-jenis rewel, alias jenis-jenis yang bandel, termasuk yang mudah dipelihara guys. Oke guys, alhamdulillah sudah habis semua sayur-sayur kita diborong sama si burung parkit Australia ini. Seru banget melihat mereka makan guys, lahap, sehat, gemuk, dan itu seru banget. Pastinya habis nonton video ini kalian jadi pengen pelihara burung parkit Australia tentunya. Oke, sebelumnya terima kasih nih buat Matahari Pucat buat kaos kecubungnya. Dan untung aja mereka makannya tadi kangkung, bukan kecubung. Kalau mereka makan kecubung bisa puyeng-puyeng tuh guys mereka guys. Oke deh, mungkin sekian konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Jangan lupa di like dan di share kalau misalnya kalian suka dengan konten ini. Dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Dunia Satwa supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih seru tentunya untuk kalian semua di rumah. Oke, saya dan burung parkit Australia di belakang saya ini mohon pamit. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye!